Assalamualaikum my students. Di video kedua kali ini, Mimi akan menjelaskan mengenai materi bahasa Inggris kelas 7 semester 1, yakni chapter 1 about greeting, live checking, thanking, and apologizing. Selamat menyaksikan. Definisi greeting. Greeting adalah sapaan atau menyapa. Jika kita ingin menyapa seseorang yang kita kenal ataupun belum dan baru pertama kali bertemu, baik secara resmi atau formal maupun tidak resmi atau informal. Jadi ada formal greeting dan informal greeting. Formal greeting untuk apa? Digunakan untuk acara-acara formal atau resmi dan kepada orang lebih tua yang kita hormati, misal kepada orang tua, guru, ataupun pimpinan. Karena itu biasanya bahasanya lebih santun. Sedangkan informal greeting digunakan untuk acara-acara non-formal atau tidak resmi. Biasanya digunakan juga untuk bercakap-cakap dengan teman, sahabat, atau bahkan keluarga dekat. Nah, contoh untuk formal greeting dan responnya adalah hello. Jawabnya apa? Sama ya. Hello, good morning, good day, atau good noon. Artinya apa? Selamat siang. Iya. Lanjut, good afternoon and good evening. Itu semua sama cara jawabnya ya. Hello, good morning, good day, or good noon, good afternoon, good evening. Just the same ya. Nah, kemudian how do you do? Nah, jawabnya how do you do lagi. Kenapa? Kenapa Memi kasih tanda merah nih? Karena how do you do itu adalah untuk kita menyapa bagi orang yang pertama kali kita bertemu. Jadi jawabnya bagaimana? Jawabnya how do you do lagi. Jadi how do you do? How do you do? Gitu ya. Nah, kalau sudah kenal, maka sapanya adalah how are you? Apa kabar? I'm good, if okay. Jika tidak, I'm not good. Atau nice to meet you. Nice to meet you too. Nah, senang bertemu denganmu. Atau yang lebih enak lagi, it's such a pleasure to meet you. Thank you, me too. Jadi sangat menyenangkan bertemu denganmu. Terima kasih, saya juga. Itu contoh untuk formal greeting dan responnya. Oke, next. Ada 4 macam greetings berdasarkan waktu. Ada good morning, good day, good afternoon, and good evening. Nah, good morning itu pukul 00.01 sampai pukul 11 siang. Ya, sedangkan good day atau good noon sama siang dari mulai pukul 11 sampai pukul 2. Sedangkan good afternoon atau selamat sore dari pukul 2 sampai pukul 6. Dan untuk good evening, selamat malam dari pukul 6 hingga pukul 12 malam. Nah, kalau di Indonesia kan kita adanya angka 1 sampai 24 ya. Jadi 12, kalau jam 1 siang disebutnya 13, 14, 15 sampai 24 itu jam 12 malam. Sedangkan di bahasa Inggris itu sebutannya bukan 24, melainkan kalau misalnya pagi-pagi AM ya, A itu aja ingatnya pagi ya, A awal. Jadi kalau jam 12 tuh kalau tahun baru teng 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 teng. Nah, itu jam 12 AM kalau malam. Sedangkan kalau siang 12 PM. Nah, antara 12 malam sampai 12 siang itu masuknya AM. Sedangkan dari 12 siang sampai 12 malam itu disebut PM. Jadi kalau sore apa? Ya, PM. Iya, siang PM. Siangnya jam berapa? Jam 12 ke atas ya. Sedangkan kalau jam 1 malam itu AM atau PM? Iya, AM. Karena ingat aja tahun baru. Tahun baru itu dimulai dari jam 12. Oke? Jadi, nah untuk apa sih
Dan ingat, untuk good morning itu biasanya diucapkan 1 kali ya, untuk hari yang sama, pada hari yang sama. Nah, sedangkan kalau selamat siang itu good day atau good noon. Nah, itu kalau matahari pas di tengah-tengah, ya kan? Pas di tengah-tengah lagi panas-panasnya. Nah, itu kita sebut good day. Itu sampai dari jam berapa? Dari jam 11 sampai jam 2. Nah, sedangkan good afternoon, nah after itu artinya sesudah, noon siang, jadi sesudah siang, ya ini sore. Jam berapa itu good afternoon? Jam 2 sampai jam 6 sore, ya. Nah, dari malam itu good evening, maka dari pukul 6 sore sampai pukul 12 malam. Oke? Ya. Next. Yang kedua, ya ini Memi akan jelaskan tentang definisi leave taking. Leave taking adalah berpamitan. Setelah kita berbincang dengan orang yang kita kenal ataupun baru kita kenal, baik itu secara formal dan non formal, maka tentu kita akan berpisah atau berpamitan. Jadi formal leave taking digunakan untuk mengakhiri acara-acara formal atau resmi dan mengakhiri perbincangan kepada orang lebih tua yang kita hormati, misal kepada orang tua, guru, ataupun pimpinan, karena itu biasanya bahasanya lebih santun. Sedangkan informal leave taking digunakan untuk acara-acara non formal atau tidak resmi. Biasanya digunakan juga untuk mengakhiri percakapan dengan teman, sahabat, atau bahkan keluarga dekat. Jadi sama dengan greeting. Hanya kalau greeting itu untuk pertama kali bertemu, ya, pertama bertemu, menyapa untuk yang bertemu pertama, kemudian untuk berpamitan, maka kita sebutannya leave taking. Jadi sama-sama ada formal dan informal. Nah, sekarang bagaimana sih contohnya untuk definisi leave taking? Nah, untuk formal leave taking, contohnya adalah good night. Jawabnya gimana? Good night. Artinya selamat malam atau selamat tidur. Di sini bukan menyapa ya good night, tetapi leave taking. Kenapa? Karena kalau untuk menyapa itu adalah good evening. Jika di malam hari kita pertama bertemu, ya, maka sebutnya good evening, selamat malam. Nah, kalau kita berpisah di malam hari, maka kita sebutnya good night. Kenapa? Karena good night itu maksudnya selamat tidur. Nah, lanjut. See you tomorrow. Jawabnya see you. Apalagi? Nice to see you. Senang bertemu denganmu. Nice to see you too. Or it was great to meet you. Ya, senang bertemu denganmu. Me too. Saya juga. Good to see you. Good to see you too. I'll see you next. Sampai jumpa kamu lagi. Sure, see you. Tentu saja, sampai jumpa. I'll talk to you later. Nanti saya akan bincang dengan kamu lagi. Sure, see you later. Tentu, sampai nanti. Have a good day. Semoga harinya menyenangkan. Thank you. Terima kasih. Have a nice day. Sama ya. Thank you. You too. Dan terakhir, goodbye. Jawabnya goodbye. Nah, itu untuk contoh formal leave taking. Oke, next. Nah, sedangkan untuk informal leave taking dan responnya adalah jika kita ingin berpisah atau berpamitan untuk acara-acara yang rileks ya, atau dengan teman sebaya berpamitannya. Misal, contohnya seperti ini kalimatnya ya. It's time for me to go now. Jadi, waktunya buat saya untuk pergi sekarang. Lalu jawabnya gimana? Keep in touch. Tetap berhubungan ya. Next. Sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. I'll call you. Nanti saya telepon kamu ya. I think I should go now. Saya rasa saya harus pergi sekarang. See you soon. Sampai jumpa segera. I must be off now. Saya harus pergi sekarang. See you later. Sampai jumpa lagi. Sorry, I need to go. Maaf, saya harus pergi. It's nice to see you. Ya, senang bertemu denganmu.
Jadi untuk berpisah jawabnya seperti itu ya. Catch you later. Sampai jumpa nanti ya. Be good. Baik-baik. Take it easy. Baik-baik ya. You too. Kamu juga. See you later. Sampai jumpa nanti. Later. Sampai nanti. See you soon. See you around. Nah, see you soon dan see you around maksudnya misal kamu bareng dengan teman kamu ke sekolah, kemudian berpisah karena beda kelas. Kemudian ketika masuk kelas, kalau temanmu bilang see you soon, kau jawab see you around karena nanti akan bertemu lagi pada waktu misalnya istirahat atau pada waktu pulang karena bersama-sama. Jadi masih akan bertemu di sekitar. Dan terakhir, bye. Jawabnya bye. Now my students, I'm gonna tell you about definitive thanking. Thanking adalah ucapan terima kasih. Ungkapan yang kita ucapkan kepada seseorang atas apa yang telah ia lakukan untuk membantu kita, baik berhasil ataupun tidak, formal dan informal. Kita berterima kasih karena ada 7 ya diantaranya. 1. Karena gift atau pemberian hadiah. Yang kedua, favors, kebaikan yang menimbulkan rasa happy, misalnya diberi coklat ataupun diajak jalan-jalan. Yang ketiga, offering help, ditawari pertolongan. Can I help for you? Tentu jawabnya thank you. Yang keempat, compliment, dipuji. How beautiful you are. Thank you. Ya. Yang kelima, invitation, undangan. Jika kita diundang, tentu saja kita akan mengucapkan terima kasih. Yang keenam, leaving a party. Jadi meninggalkan acara pesta. Kita ucapkan terima kasih kepada yang telah mengadakan pesta, ya. Dan yang terakhir adalah service atau pelayanan. Jadi jika ada waiters yang membantu kita, yang melayani kita di restoran misalnya, maka kita ucapkan thank you. Oke, nah sekarang contoh-contoh untuk definisi thanking. Next. Nah untuk formal thanking, jadi untuk ucapan terima kasih yang formal, maka kita ucapkan yang lengkap ya, yakni thank you. Jawabnya you're welcome. Atau I do appreciate, saya sungguh menghargai. Well, I just wanted to show my appreciation. Saya hanya ingin menunjukkan penghargaan saya. I'm very much obliged to you. Saya sangat berterima kasih padamu. You're entirely welcome. Terima kasih kembali, ya. Atau that is very good of you. Kamu baik benar. No trouble at all. Tidak sama sekali. Tidak ada kesulitan. I really can't thank you enough. Saya kayaknya nggak cukup deh untuk terima kasih. That's quite alright. Jadi nggak apa-apa. It's okay gitu ya. I'm really grateful to you. Saya sungguh bersyukur padamu. Atau saya terima kasih ya. You're most welcome. Sama-sama. Saya juga bersyukur gitu maksudnya ya. I should like to say how grateful I am. Saya seharusnya mengatakan betapa terima kasihnya saya. Atau betapa bersyukurnya saya. Jadi jawabnya, it was my pleasure, dengan senang hati, ya jawabnya. Sama dengan, thank you so much, that is very kind of you. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. With my pleasure, dengan segala senang hati. Oke, jadi itu tentang formal thanking and response. Next. Untuk informal thanking, kita cukup katakan thanks. Jawabnya, it's okay. Atau terima kasih banyak. Ada thanks a lot, thanks a bunch, many thanks, thanks a million. Nah, keempat itu disebut terima kasih banyak artinya ya. Jawabnya bagaimana? Bisa alright, forget it, not at all, that's quite alright. Jadi jawabnya beragam. Nah, jika dikatakan how kind of you, baik benar kamu, never mind, nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Thank you very much indeed, sungguh-sungguh terima kasih ya. Dan mention it, kita bisa ucapkan seperti itu. Or I won't forget it during my life, saya nggak akan melupakan seumur hidup saya.
Misalnya kamu diketemukan dengan orang yang kamu sayangi, bisa saja saudara atau ibumu, maka kita jawabnya sure, tentu saja. Dan ada juga yang mengatakan I'm deeply in debt, saya sungguh berhutang budi. Kita katakan untuk menenangkan, don't worry about it, jangan khawatir, sudah nggak apa-apa. Nah, itu untuk informal thanking dan responnya. Oke, next. Nah, the last one, definisi apologizing. Apologizing adalah permintaan maaf. Ungkapan yang digunakan seseorang baik formal ataupun non-formal karena satu, menawarkan permintaan maaf atau alasan untuk beberapa kesalahan, penghinaan, kegagalan, dan luka. Misalkan dia gagal, I'm failed, saya gagal, oh, I'm sorry, ya kita katakan ya saya menyesal. Atau ada yang meninggal, pass away, maka kita katakan I'm sorry to hear that, saya menyesal mendengarnya, ya. Yang kedua, digunakan sebagai akhir pidato atau presentasi maupun penulisan formal. Nah, nanti di akhir pidato ini atau presentasi ini memang akan ucapkan I'm sorry for my mistakes. Mohon maaf atas segala kesalahan saya. Karena dalam presentasi mesti aja ada kesalahan, ya kan? Dan yang terakhir, digunakan untuk meminta maaf atas kesalahan yang dibuat sehingga mengakibatkan seseorang tidak merasa nyaman atau tidak bahagia. Bisa jadi dikatakan, oh, I didn't mean it, saya tidak maksud seperti itu, it's okay, kita jawabnya seperti itu, ya. Oke, baik, itulah tentang definisi apologizing. Sekarang mari kita lihat contohnya. Next. Nah, untuk formal apologizing, misalkan kamu datang ke sekolah terlambat, maka kamu katakan kepada gurumu, I'm sorry for coming late. Mohon maaf atas keterlambatan saya. Maka gurunya bisa jawab, it happens, sudah terjadi, atau mungkin sering terjadi. Maka guru itu mengatakan, don't do that again. Jangan ulangi lagi ya. Nah, kau bisa katakan, please forgive me. Maka kita jawab, alright, tidak apa-apa. Dan I'm so sorry, saya sungguh menyesal. Don't worry about it. Ya, kita bisa jawab itu ya. Or I'm terribly sorry, saya sungguh menyesal. It doesn't matter, nggak masalah. Misalkan kamu memecahkan gelas, maka kau katakan, how careless of me, ceroboh saya. Maka kalau tidak berbahaya, maka bisa katakan no harm done, tidak berbahaya, tidak apa-apa, maksudnya ya. Pardon me, I beg your pardon. Nah, jika kamu ada guru atau orang yang lebih tua berbicara denganmu tapi kamu kurang jelas, maka ingin mengulangi, maka katakan pardon me. Nah, bisa dijawab it's okay. Dan lanjut, that's my fault, itu kesalahan saya. Never mind, nggak apa-apa, ya. Atau that's not your fault, itu bukan salahmu, ya. Lanjut, please don't be mad at me, tolong jangan marah kepada saya, or don't be angry with me, because I have to cancel our plans to go to a party because I'm very busy, karena saya sangat sibuk. Maka jawabnya what a pity, sayang sekali, gitu kan. Dan next, I do apologize for my mistakes. Saya sungguh-sungguh minta maaf atas semua kesalahan saya. Apologize, accepted. Maaf, diterima. Dan terakhir, please accept my apologize. Tolong, terima maaf saya. Karena Allah Maha Pemaaf, maka kita juga harus memaafkan ya. Maka kita jawab, I forgive you. Saya maafkan kamu. Nah, sekarang untuk informal apologizing. Contohnya adalah sorry, excuse me. Maka jawabnya okay, please. Jadi misalkan kamu ingin permisi, maka kamu sebutnya excuse me. Itu artinya permisi. Jadi sesuatu yang belum kamu lakukan, ya. Jawabnya okay, please. Nah,
Atau lagi, it's my fault. It's not your fault. Itu bukan salahmu. Itu bisa formal dan informal ya untuk it's my fault. Next, my bad. Hari buruk saya. Itu kesalahan saya. Jadi kita bisa katakan, don't stress yourself over it. Jangan stress ya. Relax kita maksudnya ya. Or I didn't mean it. Saya tidak bermaksud seperti itu. It's just a small mistake. Itu hanya kesalahan kecil. Atau misalnya ada juga yang mengatakan, I'm telling you, I'm sorry. Saya kasih tahu kamu, saya menyesal. Mungkin karena bikin kamu kesal banget gitu ya, maka bisa saja kamu katakan, I don't know if I could forgive you. Saya nggak tahu apakah saya bisa memaafkan kamu atau tidak. Tapi tentu saja, later on, you must forgive it ya. Kamu harus memaafkan. Next, please don't be angry. Nah, jawabnya, never mind. Gak apa-apa ya. Sorry, it was an accident. Maaf, itu kecelakaan. That's okay. Mungkin kecelakaannya tidak bahaya, maka kita cukup katakan that's okay. I messed up. You couldn't help it. Berantakan, jadi kamu nggak bisa membantu gitu ya. Maka kita katakan you couldn't help it. Jadi kita agak sedikit kecewa mungkin ya. Next, please don't take it personally. Tolong jangan masukkan ke dalam hati atau don't enter in your mind what I say. Jangan masukkan ke dalam hatimu, pikiranmu apa yang saya katakan. Kita bisa katakan forget about it. Lupakan saja. Itulah mengenai informal apologizing dan responnya. Sudah sekian semua materi pembelajaran kelas 7 untuk chapter 1, yakni mengenai greeting, thanking, taking, dan apologizing. Hopefully you will understand it ya, by repetition, dengan mengulang-ulang. Okay, I wish you luck. Thank you very much for your attention. And I'm so sorry for my being mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Oke, selanjutnya my students, ada tugas akhir chapter 1. Silahkan dibaca, disimak dan dikerjakan ya. Kemudian nanti kalian cocokkan dengan kunci jawaban yang sudah diberikan di video lanjutan ini. Oke, silahkan diperhatikan. Terima kasih.